Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Ketemu lagi bersama kami di Pojok Sehat Puskesmas Karangawen 1. Oke Sobat Healthies, kali ini bersama saya ya, Bipun. Nanti akan mengawal podcast hari ini bersama Ibu Dr. Angger sebagai narasumbernya. Pagi hari ini kita nanti akan membahas soal penyakit TBC. Nah, TBC atau tuberkulosis ini sudah penyakit lama sebenarnya ya, tetapi sampai hari ini kita masih sering was-was nih kalau dengar ada orang yang kena penyakit TBC. Nah, banyak sekali di masyarakat itu sampai merasa ketakutan kalau bersosialisasi dengan orang-orang yang mengidap penyakit TBC. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas mengenai penyakit TBC bersama Dr. Angger. Oke, Bu Angger, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, nanti akan ada banyak pertanyaan loh Bu Angger ya. Oke. Yang pertama ini langsung aja ya Bu ya. Apa itu TBC dan bagaimana cara penularannya? Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf dulu ya kepada para penonton. Mungkin kalau bosen ya, kok ini terus sih orang ini tuh ngomong terus ya. Emang apa sih nggak boleh? Ada mungkin dari Puskesmas Karangawen 1 kok lo lagi gitu. Jadi minta maaf dulu mungkin kalau pada bosen, tapi ya apa boleh buat seadanya saja. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang tuberkulosis ya. Betul, Mbak Lastri ya. Bipun ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang tuberkulosis, di mana tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Dan bakterinya ini punya nama Mycobacterium tuberculosis. Nah, biasanya emang penyakit ini tuh menyebarnya tuh gampang banget. Gampang banget kalau misalkan nih ada yang lagi sakit ya Mbak ya. Ada pasien lagi sakit, terus dia lagi batuk-batuk, dia nggak pakai masker, ya udah dia bisa menularkan ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi sebenarnya infeksi ini ya tidak menularnya tuh tidak semudah COVID sih. Kalau COVID kan emang cepet banget ya, begitu kena batuknya ya itu bisa langsung ketularan jadi sakit. Tapi kalau untuk tuberkulosis memang membutuhkan kontak erat, jadi yang ketemu dalam jangka waktu yang lama. Terus kalau misalkan imun kita lagi nggak bagus ya nanti kita bisa jatuh dalam kondisi sakit kayak gitu. Terus apa gejala umum dari TBC itu Bu? Apakah ada gejala khas yang harus diwaspadai agar kita bisa menghindarinya seperti itu? Jadi penyakit tuberkulosis ini sendiri dia kan sebenarnya tuh bisa menyerang semua organ. Jadi enggak cuman paru-paru aja ya. Cuman kan orang-orang kan selama ini kan taunya kan kalau sakit tuberkulosis itu ya nyerangnya ke paru-paru. Batuk, ya, gitu karena kan gejalanya batuk ya. Cuman sebenarnya nggak cuman ke paru-paru aja, dia bisa menyerang ke otak. Makanya ada yang sakit tuberkulosis tuh bisa nggak sadar kan, karena dia udah menyerang ke otak atau ke lapisan selaput otaknya, yang menyebabkan dia penurunan kesadaran, akhirnya nggak sadar. Terus bisa juga menyerang ke tulang. Jadi kalau misalkan ada kan mungkin kalau ini zaman dulu mungkin ya sampai yang mungkin ada kayak ada bongkok atau ada punuknya itu kan, nah itu biasanya karena dulu kena TB tulang. Terus sekarang juga masih ada sih beberapa yang pasien teman enggak sebanyak kayak zaman dulu. Nah, terus ada juga yang menyerang ke kelenjar getah bening. Jadi kadang suka ada kayak benjolan gitu kan. Nah, ternyata setelah diperiksa, di biopsi itu muncul ada bakteri TBC-nya. Terus habis itu bisa juga menyerang ke organ lain. Kemarin saya terakhir tuh dapat pasien itu dia menyerang ke sel telurnya loh, jadi ke ovariumnya. Jadi karena curiganya ada benjolan di situ, ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, loh bukan kista atau bukan apa gitu ya, penyakit biasa pada perempuan kan sering kan ya gitu kan. Cuman ternyata tuh isinya tuh malah tuberkulosis, jadi bisa menyerang kemana-mana, menyerang ke kulit juga bisa, jadi bisa kemana-mana. Cuman emang yang paling gampang itu ke paru-paru. Ya karena batuk itu gitu kan. ya. Jadi kalau emang kena tuberkulosis, kena TBC ini emang harusnya sih paling tidak selama pengobatan fase intensif yaitu 2 bulan pertama tuh harus pakai masker supaya nggak menularkan ke orang lain kayak gitu. Nah itu kan ada macam-macam tadi ya Bu ya, ada TBC tulang, ada sel telur dan sebagainya lah. Itu untuk awalannya itu apa ya, dari batuk itu atau yang lainnya lah, cara mendiagnosanya itu? Bisa, jadi memang awalnya bisa karena dari batuk kan. Jadi kan namanya penyakit itu kan tergantung dari ketahanan tubuh kita ya. Kalau misalnya kita sel imunnya lagi bagus, biasanya sih enggak akan jatuh dalam kondisi sakit.
ya bisa terinfeksi ya. Misal Mbak Lastri tuh batuk nih, saya kena nih ya, batuk-batuk lama. Kita kan kerja bareng nih, otomatis kan kontaknya sering nih. Seharian bisa dalam satu ruangan yang sama dalam waktu berjam-jam kan, batuk-batuk terus. Nah, akhirnya saya kena nih, kemasukan itu kuman masuk ke dalam tubuh saya. Cuman tubuh saya lagi fit-fit aja, maksudnya nggak lagi yang jelek gitu ya sistem imunnya ya. Nah, akhirnya tuh ya bisa saya terinfeksi TBC, tapi saya nggak jatuh dalam kondisi sakit, jadi nggak muncul itu gejala. Tapi di dalam tubuh saya membawa dong bakterinya itu. Bisa, iya, jadi bisa di dalam tubuh saya tuh banyak dan bisa aja saya juga bisa nularin ke yang lain kalau misalkan nanti saya pas lagi drop juga, nah itu bisa nanti akhirnya muncul gejala tuh kayak gitu tuh bisa. Nah, jadi kan susah ya, nggak tahu ya. Jadi kalau untuk tuberkulosis sendiri itu memang seperti fenomena gunung es. Jadi kelihatannya tuh yang kena itu tuh sedikit orangnya. Mungkin kan sama ini kan kita nyari pasien kan paling cuma dapat beberapa gitu ya. Tapi ternyata sebetulnya mereka itu bisa menularkan kemana-mana. Contohnya nih kayak misalkan di rumah ya kan bisa nularin tuh ke anak istri, ke suami, ke pasangan ya. Nanti kalau pas di sekolah nularin temennya, teman sekolahnya. Terus kalau misalkan si bapaknya yang kena, tempat kerjanya kena juga nggak? Nah itu bisa, jadi bisa nular kemana-mana gitu. Nyambung-nyambung gitu ya Bu. Oke, pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Bagaimana cara mendiagnosa TBC-nya? Oke, kalau untuk mendiagnosa biasanya para dokter itu akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Kalau pasien datang dengan keluhan gejala batuk, ya nanti kita dengerin dong ada ngarah ke TBC nggak, suara parunya kayak gitu. Terus nanti pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan tuh adalah pemeriksaan dahak. Jadi nanti dicek apakah ada bakteri di dahaknya itu. Makanya pasien kalau datang dengan keluhan batuk, pasti kalau kita cek dahak dulu ya Bu, Pak gitu. Nah itu nanti kita minta pasien untuk mengumpulkan riaknya. Kalau misalkan pasiennya kok sulit untuk mengeluarkan riak, ya biasanya nanti kita berikan obat untuk melancarkan riaknya. Terus bisa juga nanti dengan pemeriksaan radiologi, jadi di ronsen paru-parunya itu kalau yang batuk. Emang yang paling susah tuh kalau misalnya gejalanya nggak batuk ya, itu pemeriksaannya banyak lagi sih yang lain, jadi lebih sulit. Jadi memang tantangan buat kita nih sebagai garda terdepan ya kesehatan di Indonesia. Itu emang mencari penyakit tuberkulosis ini yang tidak memunculkan gejala. Nah, yang sulit dari situ. Cuman biasanya kita bisa gali lagi lewat anamnesa. Misalkan dia ada kontak dengan orang yang sakit TBC enggak? Mungkin teman kerja, teman bermain ya. Kayak gitu. Kalau memang nanti dia kok ngarahnya terjadi infeksi laten atau infeksi tersembunyi itu tadi yang dia mungkin emang sudah membawa penyakit tapi tidak ada gejala, ya nanti kita bisa memberikan juga pengobatan atau mungkin obat pencegahan tuberkulosis kan ada. Jadi kalau misalkan nanti ada yang satu pasien misalkan dia terdiagnosa tuberkulosis dan harus minum obat, itu kan minum obatnya lama banget ya Mbak ya. Sampai berapa? 6 bulan ya minimal ya. Nah itu nanti keluarganya kita cari lagi. Misalkan kok ada anak kecil tuh di dalam keluarga tersebut yang kontak lama juga sama si pasien, ya memang harus minum obat pencegahan TBC juga. Gitu ya. Berarti intinya TBC itu bisa disembuhkan nggak sih Bu? Bisa. Kalau kita minum obatnya secara teratur itu insya Allah bisa sembuh. Cuman ya emang lama ya. Maksudnya paket minimalnya aja 6 bulan. Kadang kan orang bosen ya minum tiap hari. Makanya kalau orang kena sakit tuberkulosis terus dia minum obat anti TBC ini harus ada pengawasnya di rumah. Misalkan kalau yang kena si suami ya istrinya harus ngawasin. Kalau misalkan ada mungkin orang tua yang terkena, ya itu berarti anak-anaknya harus ngawasin supaya obat ini nggak boleh putus. Soalnya nanti kalau misalkan dalam jangka waktu 6 bulan kok dia minumnya tidak rutin, tidak setiap hari, ada bolong-bolongnya banyak, ya nanti pengobatannya bisa gagal. Diulang lagi gitu, harus diulang lagi. Kalau misalkan cuma diulang habis itu sembuh nggak apa-apa. Kalau ternyata nanti jadi resisten sama obat ini ya, jadi kebal. Kalau dia jadi kebal kan akhirnya nggak mempan lagi kan obat ini, susah lagi nanti harus, nah ya istilahnya kan jadi kayak cari obat lagi lain yang lebih sensitif sama penyakit TBC ini, dan itu tidak mudah ya, pasti nanti jangka pengobatannya jadi lebih lama lagi kan, bisa seperti itu. Lagian capek nggak sih kalau minum obat 6 bulan terus kan? Kalau 6 bulan aja kan pasti ya insya Allah bisa lah. Cuman kalau nanti 6 bulan udah nggak sembuh karena pasien itu sendiri yang kurang taat ya, nanti nambah lagi kan pasti ada kebosanan, dan itu bisa mengakibatkan nanti
akhirnya malah nggak tuntas pengobatannya, dan itu nanti resiko banget untuk menularkan ke yang lain. Jadi memang kalau memang sudah terdiagnosa penyakit TBC ini, ya kita harus memantapkan hati untuk menjalani pengobatan dengan semangat ya. Soalnya kan kalau minum tiap hari, saya yakin sekali siapa sih yang nggak bosan ya minum obat sampai 6 bulan berturut-turut. Iya, cuman kan ini kan demi keluarga kita tercinta, supaya tidak ketularan, supaya teman-teman kerja juga nggak ketularan, akhirnya semuanya bisa sehat lagi. Berarti kalau yang kontak erat atau orang-orang di sekeliling yang sudah terkena TBC itu masuk yang orang-orang yang memang harus diperiksa gitu ya Bu? Iya, Ya? tetap Harus diperiksa gitu ya. Mm-mm. Dan itu pemeriksaannya seperti apa Bu? Sama kayak Ya, yang kalau emang ada gejala nanti bisa dicek. kalau nggak ada gejala misalnya, ya nanti tetap dibawa ke puskesmas aja, puskesmas. nanti tetap ada pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Nah itu kan untuk anak-anak bayi itu Bu, itu kan kalau di posyandu tuh suka bilang gini, yuk diimunisasi BCG biar nggak kena TBC, seperti itu. Nah, seperti itu untuk pemberian kekebalannya itu seperti apa Bu? Maksudnya bekerjanya nanti seperti apa? Ya kan memang untuk penyakit tuberkulosis sendiri ini kan memang pemberian vaksinnya kan dengan BCG itu tadi ya. Dan itu diberikan saat masih usia bayi ya kan, baru lahir sampai usia 2 bulan kan. Kalau zaman dulu kan emang banyak yang masih belum mengimunisasikan ya. Jadinya kan pasti nanti banyak yang mudah terinfeksi, mudah sakit. Tapi saya rasa kalau misalkan ibu-ibu zaman sekarang kayaknya udah lebih melek imunisasi ya. Jadi tetap diimunisasikan untuk BCG-nya tadi untuk mencegah tertular. Cuma ya memang namanya vaksin itu kan tidak 100% ya. Setidaknya saat kita sudah melakukan imunisasi BCG tadi, misalnya kita ketemu bakteri itu, kita ketemu mungkin kita terinfeksi, kita nggak jatuh dalam kondisi sakit yang terlalu parah. Iya, cuman ya memang sebaiknya sih tetap ada perlindungan yang lain ya. Kalau saya masih sering lihat sih misalkan kalau ada yang batuk kayak gitu tuh, seringnya tuh ya batuk nggak ditutup pakai masker ya gitu kan. Padahal kan harusnya kita selama pandemi kemarin kan juga udah terlatih ya. Karena berpikirnya bukan TBC gitu Bu ya, mungkin ya kita berpikirnya seperti itu. Sebenarnya tuh dulu pas waktu COVID juga orang-orang kan udah pada takut ya dengan penularannya. Tapi menurut saya tuh lebih berbahaya ini loh, tuberkulosis loh daripada COVID. Kalau COVID itu kan masih self-limiting disease ya, jadi kita bisa sembuh sendiri asal imun kita bagus dan tidak ada penyakit yang lain. Tetapi kalau untuk tuberkulosis nggak bisa sembuh sendiri, emang harus minum obat yang sebegitu lamanya. Jadi ya memang penemukan pasiennya juga susah. Pengobatannya juga menurut saya juga sebetulnya ya memang butuh waktu kan, jadi memang sulit juga ya. Pengawasan minum obatnya ngawasinya juga seperti itu, karena setiap saya tanya ke pasien juga sebenarnya mereka pasti merasa bosan dengan minum obat yang sekian lamanya, minimal 6 bulan gitu. Betul Ibu. Nah ini yang terakhir ya Bu ya, apa yang dapat kita lakukan sebagai individu ataupun kelompok masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan pengobatan TBC? Oke, jadi yang pertama mungkin saya pesan ya kepada penonton semua ya, Sobat Healthies kita ya. Kalau misalkan kita memiliki gejala untuk penyakit TBC, jadi diingat-ingat ya, yang pertama batuk lama lebih dari 2 minggu, terus bisa terjadi sesak napas, mungkin saking lamanya tuh batuk kok jadi sesak napas ya. Terus habis itu mungkin ada pembengkakan di kelenjar-kelenjar tubuh gitu kan, atau mungkin juga bisa terjadi penurunan berat badan yang drastis. Terus saat malam hari itu kita berkeringat banyak padahal nggak ngapa-ngapain ya, berat badannya turun itu, terus seperti itulah. Nah itu mungkin bisa kita curiga ke arah TBC. Silahkan memeriksakan diri, bisa mungkin ke dokter, ke warga, atau mungkin ke paskes ya, ke puskesmas, nanti supaya diperiksa lebih lanjut. Karena kalau memang ngarahnya ke TBC, kita harus segera cepat untuk memberikan pengobatan supaya nggak nular. Karena penyakit ini tuh berisiko banget ya, terutama untuk anak-anak, itu kan gampang banget ketularan ya kan. Lansia-lansia ya, mungkin kakek nenek kita ya kan. Terus orang-orang dengan penyakit komorbid seperti diabetes ya, kalau orang punya sakit diabetes kan biasanya imunnya lebih rendah dan itu gampang banget ketularan ya kan. Terus orang dengan sakit HIV, karena pun kalau sakit HIV itu wajib juga nih diperiksa ini, karena kan karena kan imunnya kan pasti ngedrop kan. Nah itu jadi gampang ketularan penyakit apapun pasti itu bisa. Jadinya kita harus periksa ke sini. Jadi kita wajib melindungi keluarga kita. Kalau emang ada gejala ke arah situ, silakan untuk memeriksakan diri. Terus kalau ada batuk,
pesan saya masih sama seperti dari zaman dulu COVID ya. Pakailah masker supaya enggak nularin keluarga dan teman-teman. Gitu. Betul banget ya, Bu ya. Terus kayaknya nambahin lagi ya Mbak ya. Mungkin apalagi di rumah ya kita bisa ngelihat apakah sirkulasi udara di rumah tuh udah bagus. Silakan dicek ada ventilasi jendelanya ya, gitu ya. jendela, ventilasi gimana. Terus sama sih sebenarnya kayak kalau sekarang kan lagi sering demam berdarah juga ya. Itu sama, jangan suka nyantol-nyantolin baju. Terus nanti membuat udaranya kita jadi lembab ya, yang di kamar ya. Gitu ya. Nah itu kan gampang banget untuk ya biasa semua kuman tuh hinggap dan berkembang biak. Nah sama untuk TBC sendiri pun juga seperti itu. Jadi dijaga supaya sirkulasi udaranya bagus. Terus kalau ada yang sakit ya berarti harus dipisahkan dengan yang sehat. Misalkan lagi ada yang batuk, jangan tidur bareng. Atau mungkin di tempat kerja kalau ada yang lagi batuk berarti jangan makan bareng, minggir dulu gitu. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dokter, lengkap, komplit, pokoknya sudah semuanya ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Sudah lengkap sekali ya Sobat Healthies. Hari ini kita belajar banyak tentang TBC. Tadi banyak sekali penjelasannya dari Bu Angger. Saya rasa semua penjelasannya gampang dimengerti dan mudah dicerna ya. Jadi kalau misalnya nanti masih ada sedikit unek-unek, nanti bisa kita ketemu lagi di podcast yang akan datang ya. Oke, sudah sangat jelas ya Bu ya untuk penjelasannya soal TBC pada hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terus untuk tema-tema podcast yang akan datang juga bisa ditulis di kolom komentar di sini ya. Dan nanti kita cukupkan sampai di sini podcast hari ini. Jangan lupa Tosti, temukan, obati, sampai sembuh. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe.